Oguro kembali melakukan serangan fajar, namun kali ini ia langsung menggunakan tombak legendarisnya. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk memperoleh kemenangan. Setelah itu Oguro memakan semua manusia yang ia kalahkan. Keesokan harinya Oguro pergi ke desa para elf, dengan ditemani kesatria wanita dan cewek berambut merah. Kedatangan mereka disambut baik oleh tetua. Mereka juga membahas rencana mereka selanjutnya. Tetua elf ingin perang segera usai. Ia akan mengirim semua pasukannya untuk menggempur musuh. Di perjalanan pulang, kesatria wanita meminta agar Oguro memberikan obat itu kepada manusia untuk menghentikan perang. Dirinya hanya ingin memenuhi tugasnya, bukan berarti ingin mengkhianatinya. Oguro berpikir jika ia memberikan obat tersebut, maka kerajaan akan berutang budi kepadanya. Namun ada satu masalah, ras manusia memuja 5 dewa, karena anugerah dari 5 dewa tersebut sangatlah besar. Tak jarang kepercayaan mereka menjadi konflik di berbagai wilayah, dan sangat kebetulan Oguro memiliki anugerah dewa kematian dan kehidupan. Jika dirinya yang memberikan obat itu, akan muncul konflik baru. Namun tiba-tiba Oguro terpikirkan sesuatu. Ia pun akan mempertimbangkan kembali permintaan dari kesatria wanita itu. Pertempuran kali ini akan menjadi yang terakhir. Musuh mereka saat ini berjumlah 2.000 pasukan, sedangkan pasukan Oguro berjumlah 650 pasukan. 500 diantaranya adalah pasukan elf. Meskipun jumlah pasukannya sedikit, Oguro tidak gentar. Oguro juga sudah berhasil mengantongi informasi penting. Saat ini kerajaan telah mengirim para pemberani, meskipun bukan pahlawan, namun mereka memiliki anugerah dari masing-masing dewa. Secara individu mereka kuat, namun mereka juga mampu membuat pasukan mereka semakin menjadi kuat. Ia mengawali serangan dengan pasukan tengkorak. Awalnya mereka berhasil mendesak pasukan musuh, namun tiba-tiba matahari terbit, sehingga membuat pasukan tengkorak melemah. Dengan sedikit modifikasi, pasukan tengkorak tetap bertahan meskipun terkena sinar matahari. Setelah itu Oguro memerintahkan pasukan tengkoraknya untuk membantu yang lain, sedangkan dirinya akan mengurus sisanya. Oguro pun menggunakan sihir tingkat A untuk menghabisi mereka semua. Setelah itu Oguro memakan mereka. Saat ia makan ada seorang bocah yang menghampirinya. Bocah tersebut adalah salah satu dari para pemberani, yang bernama Filippo. Meskipun tingkahnya seperti bocah, namun ia memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Setelah itu Filippo mengeluarkan botol berisi ulat. Setelah ia menebar ulat-ulat itu, tiba-tiba pasukan yang mati kembali hidup, seolah-olah terjangkit parasit. Tidak berhenti di situ, ia juga merubah mereka menjadi serangga. Serangga-serangga tersebut langsung mengepung Oguro, namun serangan mereka bukan apa-apa baginya, karena tak mempan. Filippo pun mengendalikan mereka agar serangan mereka lebih terarah. Serangan kali ini berhasil membuat Oguro kewalahan. Tiba-tiba bumi bergetar seakan-akan terjadi gempa, namun sebenarnya Filippo memanggil seekor kaki 1000 raksasa. Kaki 1000 tersebut berhasil membuat Oguro terluka parah. Ditambah lagi ia juga mengeluarkan racun yang secara perlahan-lahan merusak organ dalam Oguro. Di tempat lain terlihat Dami yang tiba-tiba mendapatkan firasat buruk. Ia pun bergegas untuk pergi ke tempat Oguro. Dirasa ork tersebut sudah mati, Filippo pun memintanya untuk kembali. Namun tiba-tiba mayat Oguro menghilang. Dengan cepat Oguro langsung melancarkan serangan, namun Filippo masih dapat menghindarinya. Setelah itu Filippo kembali mengeluarkan botol berisi serangga. Dia memperkenalkan dirinya kepada Oguro, namun Oguro langsung menyerangnya. Namun serangan Oguro tidak dapat menyentuhnya, karena kesal perkenalannya diganggu. Ia pun mengambil beberapa serangga untuk ia gunakan sebagai transformasi. Meskipun kemampuannya meningkat, namun Oguro berhasil melakukan serangan balik. Setelah itu Oguro melakukan transformasi agar bisa bertarung di udara. Karena sudah terpojok, Filippo pun melarikan diri. Saat Oguro ingin mengejarnya, tiba-tiba ia dihadang oleh benda itu. Saat setelah itu datang Dami yang mengkhawatirkan Oguro. Di waktu bersamaan saat Oguro bertarung dengan Filippo, ia mengirim cloningnya untuk menyusup ke dalam pasukan inti musuh. Oguro memberikan obat penawar. Mereka tidak ingin melanjutkan perang. Dengan obat tersebut mereka tidak harus kehilangan nyawa lebih banyak. Setelah menyampaikan pesan itu, klon tersebut menghilang. Sang pangeran meminta agar mengirim pesan untuk istana bahwa mereka sudah mendapatkan obat penawar itu.
Shin berpindah ke tempat Oguro, meskipun memiliki pasukan yang hebat, namun perang tetaplah perang, mereka kehilangan beberapa rekan seperjuangan, agar mereka tenang di alam sana Oguro dan yang lain melakukan upacara pemakaman.